Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih buat kesempatannya pada saat ini. Saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya mungkin, tentang apa yang boleh saya lakukan dalam hal belajar hidroponik, apa mungkin tantangan yang saya alamin, apa mungkin hal-hal lain juga yang mungkin bisa saya sharekan sedikit tentang pengalaman saya. Sebelumnya, ada baiknya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Edward Fernando. Saya sudah belajar hidroponik dengan Graceful itu dari tahun 2019. Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk berhidroponik sendiri, tapi ada banyak signifikan perbedaan hasilnya pastinya, dan apa yang mungkin boleh saya lakukan sekarang, dan bagaimana perjalanan saya selama ini. Saat ini akan saya coba sharekan dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, yang semoga bisa sedikit menjadi eye-opening gitu, mungkin berdasarkan apa yang boleh saya lalui duluan. Gitu. Materi presentasi saya tidak banyak, hanya full gambar. Ini Adams Farm, nama kebun hidroponik saya, gitu. Saya kasih nama Adams karena anak saya yang pertama namanya Adam. Apa yang boleh saya sharekan sekarang? Mungkin saya akan share dulu bagaimana saya ceritanya bisa berhidroponik sampai saat ini. Di akhir tahun 2018, saya tuh sedang berbicara dengan istri saya, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan ketika kita penat pulang kantor, saya dan istri saya sedang bekerja, mungkin hobi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama yang kira-kira walaupun bisa dikatakan ini cuma hobi iseng-isengan, tapi apa ya kira-kira yang bisa setidaknya hobi kita dibayar ini bukan saja hanya dalam bentuk uang pastinya, tapi juga dalam bentuk hal yang lain, bisa saja seperti hasilnya yang bisa kita nikmati sendiri. Nah, itu juga menurut saya sesuatu reward yang bisa kami cari pada saat itu. Dan akhirnya secara tiba-tiba, random, saya juga lupa gimana ceritanya, saya buka YouTube dan saya menemukan satu video tentang seseorang yang sudah mulai berhidroponik pada saat itu. Dia membuat tutorial singkat bagaimana cara berhidroponik versi dia, bagaimana cara bertanam, bagaimana cara mengukur ppm, dan bagaimana panennya. Saya mengikuti video-video tersebut, tapi sayangnya video tersebut tidak detail, tidak ada kayak alasan kenapa harus diginikan, kenapa harus seperti itu. Dan membuat saya tuh kayak tidak puas gitu dengan materi pengajarannya, karena lebih baik kan ketika kita tahu harusnya diginikan, kenapanya itu saya nggak dapat, karena memang itu cuma YouTube kan, tidak ada interaksi. Dan juga memang hasilnya setelah saya coba tanam pertama sekali, ini kok tidak seperti sayur yang saya lihat di supermarket ya pada saat itu. Jadi ya banyak alasan lah akhirnya saya untuk stop belajar dari YouTube itu, dan akhirnya saya dipertemukan dengan suatu kesempatan untuk belajar hidroponik di grup Graceful Hydroponic ini. Saya sangat bersyukur saya memiliki kesempatan untuk belajar hidroponik di sini. Nah, ini adalah berdasarkan dari YouTube tutorial yang tadi saya coba ceritakan di awal, ini adalah hasil semaian saya yang pertama. Kalau misalnya saya lihat sekarang, ini sangat kasihan sekali ya kondisi tanamannya, karena memang semuanya kutilang. Pada saat itu saya nggak tahu ketika benih sudah pecah gitu, sudah sprout, dan keluar anak daunnya gitu, misalnya keluar daun pertamanya, itu harus dijemur atau enggak ya? Gitu. Saya nggak tahu, karena saya tahu memang semua makhluk hidup di dunia ini butuh matahari, cuman saya nggak tahu tumbuhan itu seperti apa perlakuannya. Akhirnya saya coba kayak menggunakan keterbatasan ilmu saya pada saat itu, dan akhirnya saya biarkan saja di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan akhirnya seperti inilah kondisi tanaman saya pertama sekali yang saya coba tanam. Ini ada berbagai macam jenis tanaman, ada sawi, ada kangkung, ada selada yang sebelah kiri, semuanya kutilang. Saya pada saat itu berpikir, oh mungkin nanti lama-lama makin besar dengan tumbuhan. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada juga yang mengikuti pengalaman saya belajar sendiri menghasilkan tumbuhan yang seperti di layar saya. Jangan khawatir, setelah ikut di Graceful, kita sudah berada di jalur yang benar. Nah, ini adalah semaian tadi yang saya coba urus gitu ya, saya coba urus dan memberikan nutrisi.
Ternyata memang hasilnya sangat jauh dari ekspektasi saya pada saat itu. Saya berpikir, chaisim atau pakcoy atau selada hidroponik kan harusnya bagus-bagus ya. Kok ini sepertinya hasil ini, Kak? Kok hasilnya seperti ini? Kok aneh gitu penampakannya. Saya masih nggak punya jawaban pada saat itu. Saya coba memberikan nutrisi yang saya juga tidak ukur nutrisinya berapa. Saya cuma diberikan informasi, masukkan AB mix secukupnya. Seperti saya kan nggak tahu secukupnya itu berapa gitu. Ini kan bukan kayak masak kue atau masukin garam secukupnya, kan bukan seperti itu kan, tidak terukur. Ini pakcoy yang saya coba urus, yang saya kasih garis merah, dan sedangkan di bawahnya itu adalah kangkung yang menjadi tanaman rambat. Saya nggak tahu salah saya di mana pas saat itu, tapi beginilah hasilnya. Ini adalah panenan pakcoy yang tadi, setelah saya coba tunggu-tunggu, saya berikan nutrisi, dan akhirnya beginilah hasilnya. Ini foto saya dengan istri saya juga ikut di Graceful Hydroponic Group O. Ini panenan kita pertama, dan pada saat itu rasanya sudah bangga banget. Wah, saya berhasil nih nanam sayur pakcoy sendiri nih. Cuman di dalam hati, di tengah-tengah saya berbangga, kok daunnya tuh kecil, kok kurus batangnya, dan segala macam. Akhirnya, ya saya makan juga sih, tapi akhirnya saya masih belum dapat jawaban gitu. Dan akhirnya ya ilmu saya cuma begitu-begitu saja pada saat itu. Nah, saya diberikan kesempatan pada saat itu mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana Graceful Hydroponic bisa, akhirnya ini pertama sekali kami mendapatkan ilmu dari teman-teman atau mungkin para mentor dan juga para senior-senior kita di Graceful Hydroponic. Lalu setelah saya mencoba setelah saya coba belajar di Graceful Hydroponic, maaf ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya lagi di Jawi, mungkin ada sedikit bunyi-bunyi ayam, jadi mohon maklum. Oke, ini beberapa dokumentasi pribadi lah, belajar saya pada saat itu. Nah, ada kangkung, ada berbagai macam jenis sawi, ada chaisim dan pakcoy, dan juga paling sebelah kanan itu ada selada green rapid dan red rapid, dan juga ada beberapa tanaman-tanaman yang lain yang saya coba tanam sendiri. Nah, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu tentang gambar-gambar ini, bagaimana cara buatnya, tantangannya mengumpulkan botol-botol AMDK bekas dan lain-lain. Ini juga beberapa dokumentasi, beberapa hari, ini sawi mungkin sekitar 2 gitu. Ternyata ya memang saya makin menyadari, saya sudah berada di jalur yang benar nih. Saya sudah mendapatkan ilmu yang benar. Saya tinggal mengikuti prosesnya, saya tinggal mengikuti arahannya gitu, dan saya yakin pas itu oke lah, saya akan coba terus maju gitu. Oke, lalu ini juga beberapa foto dokumentasi, maaf agak sedikit narsis gitu ya, karena memang ya senang sekali sebenarnya kita bisa nanam sayur pada saat itu dan sampai sekarang untuk nanam sendiri. Ini foto greenhouse-nya saya dengan istri. Ini istri saya kebetulan lagi hamil anak saya yang pertama. Jadi kita letakkan greenhouse. Saya apa yang ngomongnya? Greenhouse mungkin kali ya. Greenhouse ala kadarnya ini di depan rumah. Kebetulan rumah kita memang di pojok, jadi tidak ada yang lalu lalang. Jadi memang kita mendapatkan space yang cukup untuk meletakkan tanaman-tanaman yang tadi di jalan. Kita menggunakan atapnya itu dari plastik bekas kasur kalau saya nggak salah. Dan kita pakai insect net, kita terpaksa beli. Karena belalang dan hama di tempat saya itu luar biasa sekali, ganas sekali gitu. Bahkan saya nggak ngerti, suatu hari selada saya bisa raib gitu, dan ternyata tikus juga ada gitu. Tikus itu makan selada saya. Dan beginilah hasilnya ala kadarnya, tapi ya kita memang diajarkan di awal-awal untuk tidak investasi berlebihan kan, karena yang motivasi saya pas itu adalah belajar dan menghasilkan dengan apa yang ada pas saat itu. Nah, ini semuanya sudah ready panen. Ini adalah foto dokumentasi panen kita. Yang sebelah kiri itu masih di kondisi di depan rumah di jalan. Pada saat itu terkagum-kagum gitu. Wow, ternyata pakcoy itu bisa bagus seperti ini gitu ya. Bahkan pakcoy yang saya coba lihat di supermarket kok tidak seperti ini gitu. Kok tidak besar daunnya, kok tidak sehijau ini, kok tidak selebar ini daunnya gitu. Ya pada saat itu saya cukup bangga sekali gitu, ternyata pakcoy yang tadi yang saya tanam mencoba sendiri itu ternyata harusnya seperti ini. Karena saya yakin benihnya sama aja, saya yakin juga
nutrisinya juga mungkin cuma beda merek, tapi juga perhitungannya juga harusnya kalau misalnya benar, ya seperti ini hasilnya. Jadi kalau memang hidroponik itu terkontrol, mengikuti semuanya perhitungan-perhitungannya, sinar materinya cukup, airnya baik, tidak ada hama, ternyata bagus sekali hasilnya gitu. Ini dokumentasi pribadi kita gotong ke rumah untuk bisa foto-foto segala macam ya, beginilah hasilnya. Bangga sekali ya gitu pastinya. Dan saya yakin juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau misalnya sudah panen atau mungkin akan panen juga akan mengalami kesenangan itu gitu, kebanggaan itu gitu. Ini semua sayur ini tidak bisa saya konsumsi dengan istri habis langsung, enggak pastinya. Saya juga berbagi dengan tetangga saya dan juga dengan keluarga ya. Dan semuanya terkagum-kagum, wow bagus sekali ya bisa pakcoy dan chaisun seperti ini. Jadi senang sekali rasanya ketika kita bisa kayak menanam sayur sendiri, tahu bagaimana cara proses menyemainya, dan kita pastikan tidak ada pestisida sama sekali di sini. Jadi sangat sangat senang sekali gitu untuk hasilnya. Ini perbandingannya dengan tangan saya gitu. Sampai saat ini saya tidak menemukan chaisim yang sebesar ini di supermarket. Jadi apa namanya, mungkin nanti saya bisa cerita di belakang kenapanya, dan juga kalau misalnya saya bandingkan rasanya dengan chaisim yang saya beli di pasar atau mungkin di abang-abang bakso, itu sangat berbeda sekali rasanya. Atau sayuran hidroponik secara general yang saya rasakan tuh lebih lembut, lebih crunchy, dan lebih segar pastinya, karena kita langsung petik dari tempat dia tumbuh sendiri. Nah, dan lagi karena tadi saya sempat cerita tentang hama, di sini bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat juga di situ ada beberapa bekas gigitan belalang. Sebenarnya kita bisa mengantisipasi dengan penggunaan insect net, atau mungkin nanti ada pestisida dan bati. Cuman sampai saat ini sekarang saya sudah kayak sedikit menerima kalau ya saya dan mereka misalnya kayak hama-hama itu harus hidup berdampingan gitu. Karena mungkin agak susah sekali untuk mengusir mereka 100%, karena memang mungkin itu naturnya, itu memang instingnya dia untuk mencari makan. Yang bisa saya lakukan ya memang saya cuma insect net, kalaupun ada kecolongan, ya sudahlah, gitu, tidak apa-apa. Nah, berangkat dari kelulusan tadi, berangkat dari belajar di Graceful Hydroponics, saya mengikuti semua tutorial, pelajaran, materi, dan hasil-hasilnya yang cukup baik. Saya dan istri memberanikan diri untuk investasi sedikit untuk memiliki greenhouse kecil. Yang tadi dari awal saya coba ceritakan, di masalah saya dan istri itu adalah di hama belalang, dan juga hama ulat-ulat dan lalat-lalat yang banyak sekali, karena memang di hutan di depan rumah kita itu adalah tanah kosong yang banyak sekali alang-alangnya. Jadi kita nggak bisa kontrol itu banyak, jadi kita mau investasi sedikit di greenhouse ini ceritanya. Ini dokumentasinya, saya desain greenhouse-nya, saya coba pesan ke tukang besi gitu ya. Ini bentuk greenhouse-nya kita. Greenhouse-nya ada yang di belakang sana, di foto yang di belakang, di background-nya, saya tetap kasih insect net di pinggir-pinggirannya, dan atapnya saya pakai plastik UV. Hasilnya, karena mungkin lebih minim hama, hasilnya jauh lebih baik. Sistemnya saya masih tetap pakai sistem sterobox maksud saya, ppm-nya semuanya sama, tapi mungkin karena tidak ada hama, hasilnya jauh lebih baik. Ini adalah foto dokumentasi pertama saya, hasil panen dari mini greenhouse yang tadi. Saya tetap terkagum-kagum, wow, ternyata beda tempat pun beda hasil gitunya, beda tempat beda hasil. Ini semuanya berbagai macam jenis selada yang saya juga beli, ada greenhouse, ada butterhead, ada romaine merah, ada apalagi nih banyak, ada Chris Green dan segala macam. Semakin terkontrol, ternyata environment-nya ternyata itu semakin baik. Itu greenhouse-nya, greenhouse mini yang tadi. Dan juga ada beberapa dokumentasi dari greenhouse mini tadi. Saya juga nanam beberapa jenis sawi. Di sini ada pagodan dan juga Dakota. Dan juga di sini ada beberapa macam jenis scale yang saya tanam. Ada berbagai macam jenis scale. Ini semuanya benihnya saya belinya dari GH Shop sebenarnya. Dan jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya mau beli di GH Shop juga bisa, hasilnya juga tetap baik. Nah, ini juga beberapa jenis sawi yang seperti tadi, ini ada Dakota, ada Pagoda, ada Naibai, ada Sanfeng di ketutupan di belakang sana. Dan tetap, walaupun saya sudah pakai insect net dan greenhouse, beberapa jenis hama tetap masuk ke dalam. Itu saya nggak bisa kontrol
sepenuhnya. Nah, ini juga foto dokumentasi selada yang tadi, seger-seger sekali gitu ya. Saya ada kayaknya 3 hari pada saat itu makan salad terus-terusan gitu, dengan berbagai macam jenis selada-selada yang ada di foto ini sebenarnya. Nah, ini tadi dari hasil yang tadi saya coba olah jadi salad, seger sekali. Semuanya yang ada di foto ini semuanya tanam sendiri kecuali si telur. Telurnya saya beli. Di situ paprika saya juga coba tanam iseng-iseng, dan beberapa macam jenis selada yang tadi. Nah, mini greenhouse yang ini hasilnya baik memang, tapi minusnya adalah ketika siang hari atau mungkin sekitar jam 10 pagian itu ketika matahari sudah sangat terik, semua tanaman itu cenderung lebih layu. Kenapa? Karena memang ternyata udaranya tidak tersirkulasi dengan baik di dalam greenhouse. Jadi panasnya terperangkap dan akhirnya sayuran-sayurannya sedikit layu. Itu memang kesalahan saya adalah mendesain dari greenhouse-nya atapnya terlalu rendah gitu. Jadi mungkin kalau ditinggikan sedikit, akhirnya sirkulasinya lebih baik dan ditambah dengan exhaust fan atau kipas juga mungkin akan membantu. Tapi saya tidak menyarankan untuk investasi sekarang, mungkin nanti kalau misalnya sudah lulus, dan juga memang sudah yakin dengan diri sendiri untuk fokus di hidroponik ini, silahkan Bapak Ibu untuk berinvestasi lebih juga silahkan. Nah, dari sana, ini tadi cerita tentang greenhouse kecil. Saya dan istri kembali lagi untuk, wah oke, kita berarti harus mencoba sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Dan akhirnya kita berkesempatan untuk kerjasama dengan orang. Kita punya greenhouse di Ciawi, di Bogor. Lebarnya sekitar 8 kali 12 meter, dan kita ada 2.173 titik tanam. Ini adalah foto kita pertama sekali panen. Kita fokus di selada romaine. Kenapa? Karena memang permintaannya banyak romaine pada saat itu. Dan kita tanam selada romaine, dan hasil panen kita pertama sekali itu adalah 77 kilo. 77 kilo ini kita jual, dan semuanya puji Tuhannya laku, dan greenhouse kita kosong. Tidak ada yang berbeda dari cara tanam saya, tidak ada yang berbeda dari perhitungan PPM saya, dan juga semua praktek-praktek dan juga treatment yang saya berikan, semuanya sama. Hanya saja di sini saya sudah menggunakan pastinya sistem yang lebih dinamis. Semuanya baik. Saya bahkan terkagum-kagum, oh romaine bisa sebesar ini ternyata kalau sistemnya memakai sistem dinamis. Nah, ini perbandingannya dengan istri saya, daunnya besar sekali, hijau, saya tidak menemukan hama-hama yang nakal-nakal, yang makan-makan daun. Daunnya besar-besar, crispy, crunchy, dan juga pastinya segar sekali. Kita makin bangga sekali gitu dengan hasil panen kita yang pertama. Di sini kita prosesnya lagi baru panen ini, jadi kayak kita buat layu sedikit supaya tidak begitu patah-patah daunnya ketika packing nanti. Ini juga foto-foto romaine. Ya, nah, ini kita foto panen. Nanti akan diajarkan juga di grad school bagaimana sih sebenarnya cara panen yang baik. Apakah nanti cabut langsung masukin plastik atau seperti apa? Itu nanti ada ilmunya. Tapi di sini kita mungkin sedikit bocoran sedikit aja, kalau begitu mau panen itu kita sebenarnya itu membiarkan dia dulu sedikit melayu. Bukan berarti dia tidak segar, tapi sedikit melayu supaya daunnya ketika kita packing itu tidak patah-patah nantinya. Nah, ini sengaja kita cabut dari sistem, kita letakkan, kita tidurkan supaya dia sedikit melayu, supaya kita bisa masukkan ke dalam kontainer seperti gambar sebelah kiri ini, dan kita memberikan ke customer atau pembeli itu dalam kondisi yang baik sebenarnya. Nah, walaupun sudah dalam greenhouse besar, terkontrol, saya kasih pestisida nabati, kayak tadi saya sempat bilangin, mungkin kita harus nerima gitu, kalau kita dan hewan itu memang harus berhidup samping-sampingan. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya juga tetap mendapatkan hama. Saya nggak tahu ini ulat bulunya masuk dari mana, tapi ya saya tetap mendapatkan hama. Tapi hamanya masih jauh lebih terkontrol, hamanya jauh lebih sedikit, karena memang kondisinya juga greenhouse-nya tertutup, tapi mungkin ada 1-2 yang tetap bisa lolos untuk masuk. Ini perbandingan dengan tangan, yang di sebelah kiri, romaine kita besar sekali pada saat itu, akarnya putih. Akarnya putih itu mengindikasikan kalau memang dia bertumbuh dengan baik, akarnya juga mendapatkan oksigen dengan yang baik. Nah,
Foto yang di sebelah kanan, yang ada gelas ukur ini adalah kondisi kalau kita telat atau terlambat memindahkan semaian kita ke dalam sistem. Nah, di sini karena saya sempat telat sekali memindahkan semaian saya ke dalam sistem mejanya saya, dan akhirnya mereka semua tidak bisa bertahan. Karena memang akarnya itu di nampan tempat saya sama itu sudah saling mengikat, dan terpaksa harus saya paksa untuk lepas gitu, dan akhirnya mungkin itu salah satu penyebab mereka akhirnya mereka tidak bertahan. Jadi penting sekali untuk memastikan ketika kita semai, pastikan memang tempatnya sudah ada dan pindah ke dalam sistemnya atau ke dalam boxnya juga dalam umur yang tepat gitu. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun biasanya kita sudah diminta untuk pindah ke box. Nah, apakah berhidroponik skala produksi ini lancar-lancar saja? Oh, tentu tidak pastinya. Justru semakin besar skalanya, semakin besar juga tantangannya. Ini adalah foto sebelum di awal saya kan tadi sempat sharing foto kita panen pertama. Ini adalah panen kita setelah kita mengalami beberapa kegagalan. Kegagalan yang paling sering saya alami di sini itu adalah busuk akar. Busuk akar itu bisa terjadi karena panas, dan akhirnya jamur-jamur yang ada di air itu terbangun, kalau kata orang seperti itu. Itu kenapa bisa panas? Karena memang di Ciawi, di greenhouse saya ini, sering sekali mati lampu. Jadi ketika PLN mati, pompa tidak bisa mengalirkan air, dan semua air yang ada di meja tadi menjadi panas. Dan ketika panas, semua jamurnya menjadi hidup, dan akhirnya menyerang akar. Ketika akar sudah diserang, dan akhirnya itu berimbas kemana-mana. Nah, ini adalah foto dokumentasi saya, begini kondisinya kalau misalnya kita busuk akar. Daunnya tampak hijau, tapi layu. Kita nggak tahu kenapa. Pada saat itu saya tidak tahu kenapa, kok semuanya hijau, matahari tidak sedang terik, tapi kenapa kok layu? Dan setelah saya angkat netpot, saya lihat, oh ternyata semua akarnya sudah berwarna coklat, semua sudah busuk, dan kalau misalnya akarnya saya tarik pelan saja, itu sudah terputus. Itu tandanya indikasinya adalah busuk akar. Banyak treatment yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah kontrol dan pastikan listrik tidak mati. Itu pasti, itu yang sudah hal yang paling benar. Cuman kan listrik mungkin kita tidak bisa kontrol. Salah satu caranya adalah mungkin kita bisa memakai genset, solar panel, atau mungkin aki dan segala macam. Itu bisa banyak hal sebenarnya. Tapi ya itu tantangannya. Semua semaian saya pada saat itu harus saya buang, itu sekitar 600 netpot, 600 tanaman yang harus saya buang. Sedih sekali memang, tapi memang tidak ada gunanya juga saya lanjutkan, karena memang semua tanaman saya sudah pasti akan mati gitu. Dan akhirnya harus saya buang, dan kita mencoba lagi menanam kembali. Jadi memang tantangan berhidroponik itu seperti itu sih. Apalagi karena kita mengandalkan air sebagai media tanam, jadi banyak faktornya yang menyebabkan airnya panas lah, terserang hama, segala macam. Dan ditambah lagi, di Ciawi ini karena memang daerah pegunung, daerah tinggi gitu ya, mendapatkan air sumur yang bersih itu sangat susah sekali. Kalaupun kita panggil tukang sumur untuk menggali, di sini sangat susah untuk ketemu titiknya, setidaknya di tempat saya. Jadi sumber air yang paling sering kita pakai itu pertama adalah sumber air hujan. Jadi setiap kali hujan, kita menampung di sini. Saya pakai toren yang 500 liter, dan itu semuanya adalah air hujan. Kita juga di Graceful Hydroponic juga diajarkan untuk memakai air hujan, karena memang itu lebih bagus, tapi memang harus kita endapkan dulu, dan juga gratis, itu tidak ada biaya yang harus didapatkan. Selain itu juga di sini sebenarnya di Ciawi juga ada air irigasi sawah sebenarnya, yang beberapa orang di sini pakai untuk bertanam dan berhidroponik, cuman saya tidak berani karena saya nggak tahu apa yang ada di air irigasi sawah tersebut. Jadi saya memutuskan, oke, saya pertama akan memakai air hujan saja, karena saya yakin air hujan itu tidak ada apa-apa di dalamnya. Maksud saya bakteri atau hewan atau mungkin jamur, dan juga saya membawa air juga dari rumah saya di Jakarta. Setiap kali saya ke sini, saya juga membawa beberapa jerigen air untuk memastikan stok air di sini juga aman. Oke, jadi ini pada saat ini greenhouse saya sudah saya coba tanam untuk beberapa jenis tanaman yang lain selain romaine juga. Saya juga sudah tanam kangkung, bayam, berbagai macam jenis selada. Semuanya juga baik dan terkontrol. Jadi intinya, kalaupun kita sudah mengikuti pelatihan yang dari Graceful sekarang, Bapak Ibu, kita sama-sama bersyukur kita berada
di jalur yang benar gitu. Saya sudah sampai ke tahap ini karena memang saya sudah mencoba duluan dan saya menunggu bapak-bapak ibu-ibu juga bisa bersama-sama sukses bersama-sama untuk melanjutkan belajarnya. Jangan cepat menyerah. Kalaupun nanti ketika mencoba semai ternyata gagal dengan berbagai macam faktor, jangan tetap menyerah seperti yang suka kita bilang di Grateful kan, keep smile, tetap lakukan semai terus, tetap belajar terus, jangan sungkan untuk bertanya kepada para mentor dan juga tutor, karena mereka melalui semuanya duluan dan pasti sudah memiliki ilmu yang baik. Mungkin tips dari saya, kalaupun bapak ibu-ibu mau mencoba berbisnis atau mungkin mau mencoba untuk mendapatkan uang dari berhidroponik, itu juga tidak salah, tapi lebih baik sekarang itu adalah kita matangkan dulu ilmu kita belajar dulu lebih baik, pelan-pelan investasikan uangnya secara bertahap, jangan terburu-buru, pastikan kita memang sudah tahu bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Saya rasa lebih bijak untuk sekarang. Mungkin dari kita banyak sekali motivasi kenapa kita belajar hidroponik. Apapun motivasi kita untuk belajar, semuanya sah, tapi seperti dari awal juga sudah sempat disampaikan, jangan terburu-buru untuk investasi besar-besaran gitu. Jadi kita coba semampu kita untuk memakai apa yang kita punya sekarang, dan memang kalau misalnya kita sudah yakin dan mantap, mari kita sama-sama untuk invest dan juga untuk lebih mengembangkan ilmu dan pengalaman kita menjadi skala yang lebih besar. Ya mungkin itu sih yang sering disampaikan sama saya, jangan terburu-buru untuk investasi dan mengeluarkan uang sebenarnya. Lalu pertanyaannya, apakah saya sekarang sudah sukses? Apakah sekarang saya sudah dapat full time di sini? Belum, saya belum sukses. Saya masih tahap belajar juga. Terutama dalam skala produk seperti ini, tantangannya selain juga mengontrol dan menanam skala yang lebih besar, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara menjual, bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, itu juga memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Tapi semuanya bisa tetap dilakukan kalau misalnya kita tetap semangat dan semangat terus. Mungkin itu saja sharing dari saya. Kalaupun nanti kita ada kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya, dan saya akan coba menjawab semampu saya, sebisa saya. Kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa jawab, mohon maklum karena saya juga masih sama-sama belajar dan Bapak Ibu. Mungkin sekian sharing dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga menginspirasi dan kita tetap semangat belajar.